silakan. Saya Baby 1672541. Saya Jasmine dengan NIM 167250006. Saya Freya dengan NIM 167250034. Saya Debbie dengan NIM 167250055. Saya Adrian NIM 167250076. Saya Arsya NIM 1672500. Saya Syafi 167250027. Saya Dimas 167250013. Saya Surya dengan NIM 167250069. Dan aku Fadil dengan NIM 167250090. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil PBL kami. Step yang pertama adalah persiapkan alat dan bahan berupa penggaris, pena, wadah, aquades atau air suling, minyak sayur, tabung reaksi, milimeter blok, dan selotip. Lalu isi wadah itu dengan air. Step selanjutnya, buat skala pada kertas milimeter blok sesuai ketinggian tabung dengan rentang 1 cm. Kemudian ditempelkan sepanjang sisi tabung dengan selotip. Pastikan milimeter blok yang tertempel tersebut kedap air. Lalu step selanjutnya adalah isi tabung reaksi dengan aquades atau air suling setinggi 5,9 cm dan apungkan ke dalam wadah air. Catat ketinggian air yang tercelup. Setelah itu, keringkan tabung dan isi dengan minyak sayur dengan ketinggian 5,9 cm. Apungkan kembali ke dalam wadah dan catat ketinggian minyak yang tercelup. Landasan utama eksperimen ini adalah hukum Archimedes dan prinsip kesetimbangan benda terapung. Dalam keadaan setimbang, gaya apung yang diterima benda sama besar dengan berat total benda tersebut. Secara matematis, persamaan ini ditulis sebagai gaya apung sama dengan berat tabung ditambah berat fluida di dalam tabung. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah geometri tabung. Karena dasar tabung reaksi berbentuk lengkung, perhitungan volume tidak sekadar menggunakan rumus silinder, melainkan penjumlahan volume silinder dan volume setengah bola. Rumus ini berlaku baik untuk menghitung volume fluida di dalam tabung maupun volume bagian tabung yang tercelup air. Proses perhitungan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah menentukan massa tabung yang belum diketahui. Kita menggunakan air sebagai fluida pengisi karena massa jenisnya sudah diketahui, yaitu 1 gram per cm kubik. Dengan mengukur volume celup saat tabung berisi air, kita mensubstitusi data ke dalam persamaan kesetimbangan untuk mendapatkan nilai massa tabung. Tahap kedua adalah menentukan massa jenis minyak. Tabung diisi dengan minyak pada volume yang sama dengan percobaan air. Karena massa jenis minyak lebih ringan, volume tabung yang tercelup akan berbeda. Kita kembali menggunakan persamaan kesetimbangan, namun kali ini variabel massa tabung sudah diketahui dari tahap sebelumnya. Persamaan kemudian diselesaikan untuk menjadi satu-satunya variabel yang tersisa, yaitu massa jenis minyak. Menggunakan rumus rho minyak sama dengan rho air kali V celup minyak dikurangi massa tabung dibagi volume dari minyak. Terakhir, akurasi hasil eksperimen dievaluasi dengan menghitung persentase galat relatif terhadap massa jenis minyak referensi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tabung berisi air tercelup lebih dalam dibandingkan tabung berisi minyak, yang menandakan bahwa rapat massa air lebih besar daripada rapat massa minyak.
Nilai rapat massa minyak yang diperoleh adalah 0,968 gram per cm kubik, sedangkan nilai literatur adalah 0,933 gram per cm kubik, sehingga diperoleh galat relatif sekitar 3,7%. Perbedaan ini disebabkan oleh keterbatasan ketelitian alat ukur, kesalahan pembaca skala, serta asumsi bentuk tabung yang ideal. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip Archimedes dapat digunakan untuk menentukan rapat massa minyak. Rapat massa minyak hasil eksperimen adalah 0,968 gram per cm kubik dengan galat relatif sekitar 3,7%, sehingga tujuan percobaan telah tercapai. Sekian, terima kasih.